Halo Pomets, balik lagi sama gue Maharus di channel BC Project yang bakal ngasih kalian informasi menarik yang sayang banget kalau kalian lewatin. Nah, gue lihat udah pada kepo nih. Langsung aja yuk kita cek informasinya. Check this out. Kali ini BC Project akan ngebahas salah satu jurusan, yaitu adalah jurusan Manajemen Record dan Arsip atau biasa disingkat MRA. Nah, di Indonesia jurusan ini hanya tersedia di 9 universitas. Salah satunya adalah di UI. Langsung aja kita cek yuk. Jurusan dengan konsentrasi D3 dan 4 emang masih jarang terdengar nih oleh anak SMA yang lagi nyari jurusan. Tapi nih, jurusan ini dicari banget nih sama perusahaan yang berkecimpung di bagian arsiparis karena kebutuhan arsiparis di Indonesia baru terisi 2,5% di pasar kerja. Udah mulai penasaran sama jurusan ini? Yuk langsung aja kita tanya-tanya sama orang yang kuliah di jurusan ini. Nama gue Ahmad Nur Prasetyo, gue akrab dipanggil Tio, gue dari jurusan Manajemen Rekod dan Arsip, program vokasi Universitas Indonesia dari angkatan 2020. MRA secara garis besar tuh dimana kita mempelajari tentang cara mengelola arsip dari mulai tahap penciptaan sampai tahap pemusnahan. Jadi kurang lebih untuk garis besarnya seperti itu ya. Yang kita pelajari jurusan MRA tuh di sini kita mempelajari tentang berbagai jenis arsip. Jadi setiap jenis arsip itu cara mengolahnya beda-beda. Contoh kita di sini ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, di mana arsip dinamis itu terdiri dari 3 jenis juga, yaitu ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Dan arsip statis itu cara pengolahannya juga beda. Untuk pengolahannya tersendiri itu kita berbeda fungsi. Untuk arsip dinamis itu terdapat di fungsi fasilitatif, dan untuk arsip statis itu kita ada di fungsi substantif. Untuk hard skill atau soft skill yang kita dapat dari jurusan MRA adalah mendapatkan skill bagaimana kita bekerja secara tim. Karena di sini kita belajar tentang bagaimana cara pengorganisasian di suatu instansi. Karena penting banget nih untuk memahami dalam konteks kearsipan ya. Untuk memahami kearsipan kita penting banget nih, kita harus paham suatu bagian organisasi dari setiap instansi tersebut. Untuk kurang lebihnya seperti itu. Prospek kerja dari MRA itu sendiri, kita ada dokumen controller, kita bisa jadi arsiparis juga, itu yang paling vital. Terus kita bisa jadi data entry dan bisa jadi pustakawan juga. Hal yang menarik adalah gue bisa bilang itu kita punya himpunan ya, contohnya. Di himpunan itu sendiri kita mewadahi mahasiswa MRA untuk mengaktualisasi dirinya di bidang keilmuan maupun di bidang minat dan bakat. Contohnya di bidang keilmuan itu kita punya program kerja seperti seminar kearsipan, dan kita juga punya workshop untuk melatih bagaimana pola pikir anak-anak MRA ini tidak hanya memandang arsip dari lingkup pemerintahan saja, tapi secara luas juga harus tahu. Di minat dan bakat kita juga punya departemen olahraga, seni budaya, dan kita juga ada termasuk keilmuan ya tadi salah satunya juga. Nah, dari situ kita bisa mewadahi seluruh mahasiswa MRA untuk mengaktualisasi dirinya atau menunjukkan soft skill mereka. Kalau ada yang punya skill olahraga seperti futsal, basket, maupun olahraga lainnya, maupun di seni budaya, atau ada yang jago nyanyi, ada yang punya skill-skill di bagian art, contohnya seperti melukis atau apa, nanti dari situ kita bisa mewadahi mereka untuk mengekspresikannya. Untuk lingkungannya sendiri, gue bisa bilang itu solid dari tingkat maupun IKM aktif maupun alumni. Karena hubungan kita sama alumni itu cukup erat ya. Karena alumni itu masih sangat melekat sama kita nih. Mulai dari kalau misalnya contoh kita nongkrong sama alumni, kita bisa ngomongin soal pekerjaan. Jadi kita punya gambaran tentang bagaimana sih kalau misalnya nanti kerja tentang kearsipan maupun ilmu-ilmu organisasi. Kalau MRA sendiri itu kan masuknya ke dalam vokasi, yang dimana kita punya 2 jalur, yaitu ada PPKB yang menggunakan nilai rapot, lalu yang kedua ada jalur SIMAK, yang dimana itu menggunakan jalur tes. Kesan dan pesan gue selama kuliah di MRA adalah gue, to be honest ya, gue boleh secara jujur aja, pertama gue masuk MRA, gue cukup bingung ya, dan cukup mindset gue itu seperti berpikir bahwa kearsipan itu membosankan, karena kita belajar di MRA itu hanya tentang arsip-arsip di suatu instansi. Pokoknya mindset gue dulu tuh arsip itu membosankan lah, sehingga dimana gue mendapatkan bahwa oh ternyata arsip tuh bukan soal arsip-arsip pemerintahan loh, dimana gue belajar ternyata blockchain itu masih ada kaitannya dengan arsip atau NFT segala macam. Dari itu gue bisa menilai bahwa
oh MRA itu tidak membosankan loh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kesan dan pesan gue untuk MRA. Nah, saat insight 10 kan? Kalau kalian masih kepo sama jurusan lain, jangan lupa tetap stay tune di channel BC Project. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Mahrus, pamit undur diri. Bye-bye.